Selamat pagi semua. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran online yang saat ini sedang diaplikasikan di berbagai institusi pendidikan, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Nah, bagi saudara-saudari yang belum memahami sebenarnya pembelajaran online itu bagaimana. Nah, pembelajaran online atau disebut juga dengan pembelajaran daring dalam jaringan maksudnya adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa bertatap muka. Nah, sementara pembelajaran offline adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap mata atau juga berjumpa. Nah, bagaimana mengaplikasikan pembelajaran online atau dalam jaringan ini daring gitulah. Nah, kasus virus corona yang saat ini melanda hampir di seluruh dunia, oke. Nah, ini menjadikan para peserta didik atau pemerintah mencari cara yang baru bagaimana mengaplikasikan model pembelajaran sehingga memang di masa libur ini peserta didik tetap bisa mengerjakan tugas mereka meskipun terpisah oleh jarak. Oke, jadi guru atau peserta didik dapat mengontrol proses pembelajaran anak itu dari rumah dan anak-anak juga bisa mengerjakan berbagai tugas atau juga membaca berbagai topik materi di dalam rumah. Nah, pembelajaran online ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi semisal dengan media sosial, WhatsApp, Zoom, Google Classroom, dan lain-lain. Nah, kalau di level pendidikan tinggi atau kampus itu kita menggunakan Spada. Nah, pembelajaran online bukan hal yang baru sih menurut kita. Di negara maju mereka itu sudah banyak menggunakan pembelajaran online yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu lagi, terutama di jenjang perguruan tinggi dengan adanya pendidikan jarak jauh itu merupakan pendidikan online. Nah, kampus juga ada seperti universitas terbuka, mereka itu mengadakan proses pembelajaran jarak jauh jadi dengan metode online. Ada kekurangan, ada kelebihan, tentu sekali. Nah, setiap cara pasti ada kekurangan dan kelebihan. Saya pribadi mengatakan bahwasanya kekurangan ini adalah tergantung dari kualitas, oke, tergantung kondisi. Nah, misalnya ketika anak kelas 1 SD, kelas 2, atau juga saya katakan SD, menurut saya belum begitu cocok dengan pembelajaran daring ini atau pembelajaran online. Mengapa? Karena di usia ini si anak masih membutuhkan perhatian, membutuhkan apa namanya? Ya, perhatian lebih dalam artian yang mereka itu harus diarahkan karena guru adalah seorang supervisor, guru adalah seorang apa namanya rekanan, jadi apa yang mereka kerjakan itu memang harus dipantau oleh guru. Tetapi karena memang ini musimnya atau juga kondisi sedang seperti ini, jadi anak SD juga disarankan mulai belajar untuk menggunakan teknologi. Nah, bisa saja memang ya si anak bisa dibantu atau disupport oleh orang tua, tetapi tentu sekali ini belum maksimal dibandingkan dengan di jenjang perguruan tinggi. Kalau di jenjang perguruan tinggi sudah hal biasa karena memang di perguruan tinggi senantiasa mengintegrasikan penggunaan ICT dengan pembelajaran, karena bagaimana ya mahasiswa sebagai calon sarjana yang akan mengaplikasikan ilmunya di tengah masyarakat tentu harus mempersiapkan hal-hal yang bisa mendukung karir dia menjadi seorang alumni. Nah, pembelajaran online ya oke. Nah, ini kekurangan lainnya itu adalah bahwasanya memang kurang maksimal. Nah, mengapa? Karena memang ya orang tua juga belum tentu bisa mengontrol si anak. Orang tua belum tentu juga menguasai materi si anak. Tetapi syukur jika ada orang tua bisa menguasai materi si anak juga. Jadi orang tua bisa mendampingi si anak ketika mereka belajar sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh si guru tadi. Nah, kekurangan selanjutnya adalah um, proses pembelajaran ini memang masih kurang terkontrol untuk khusus di pendidikan dasar atau juga di jenjang sekolah dasar. Nah, mengapa ya? Karena si anak juga pasti belum memahami betul mengenai konsep dalam pembelajaran daring ini, pembelajaran online. Tetapi saya juga tinjau dari segi positif. Oke, dari segi positif memang terutama di era sekarang ini, meskipun coronavirus sedang melanda, tetapi proses pembelajaran tetap kita adakan atau dapat dilangsungkan. Karena apa? Karena memang kita mempunyai teknologi atau produk teknologi tadi. Nah, jadi kita memaksimalkan diri bagaimana sebenarnya menggunakan teknologi itu untuk hal yang positif, untuk mengupgrade ilmu peserta didik sehingga memang betul penggunaan teknologi itu terintegrasi ke dalam proses pembelajaran. Nah, tidak hanya teori tetapi anak itu langsung. Nah, biasanya anak
belum begitu mengenal dengan teknologi. Nah, kali ini si orang tua harus bisa mendukung, mensupport, mengasih masukan atau memfasilitasi si anak untuk menggunakan produk atau juga ya alat-alat yang dapat mendukung proses pembelajaran tadi. Nah, keuntungan selanjutnya juga modul pembelajaran daring ini juga kita memiliki konsep yang begitu bagus, bagaimana ya bagi mereka yang sudah menguasai teknologi, mereka dapat mengadakan seperti video conference ya. Semisal Zoom, kita itu bisa video conference. Jadi materi ini ya bisa disampaikan dengan bertatap muka meskipun beda tempat, dalam arti menggunakan media seperti internet dengan menggunakan laptop, handphone dan lain-lain, terutama smartphone. Jadi anak juga tetap bisa berinteraksi dengan guru. Hanya saja si anak tadi ya tidak berada di dalam kelas lagi, sudah seperti private course ya. Nah, jadi kemungkinan-kemungkinan ini atau keuntungan-keuntungan ini juga menjadikan bahwasanya si anak juga tidak bisa keluyuran, tetapi mereka sudah tersetting, waktu mereka sudah tersetting sehingga anak tersebut dapat memanage atau mengelola waktunya dengan baik, kapan pembelajaran ada dan lain-lain. Kalau di tingkat perguruan tinggi, saya katakan pendidikan online berbasis online atau tidak, menurut saya tidak begitu masalah, karena memang pendidikan sejatinya memang harus memperkenalkan teknologi. Jadi kekurangannya juga masalah kesadaran di sini jadi masalahnya. Jadi misalnya pengalaman kita memberikan materi secara online, ya kita tidak bisa memastikan apakah dia itu belajar atau tidak jika tidak menggunakan video conference. Karena bagaimana kita mengirim materinya, kita kirim videonya, mereka lihat atau bagaimana, kita belum bisa memastikan. Nah, untuk memastikan mereka itu paham atau belum, yakni dengan memberikan kuis. Nah, dari hasil kuis ini kita dapat mengukur apakah materi yang kita sampaikan ini benar-benar sudah dipahami atau tidak. Jadi dari nilai tersebut kita dapat mengukur bahwasanya mahasiswa atau juga peserta didik tadi benar-benar sudah paham betul materi yang disampaikan atau tidak. Nah, pembelajaran online sejatinya memang harus senantiasa didukung oleh kondisi keluarga, kondisi ekonomi. Jadi dengan adanya support ini atau adanya dukungan ini, maka pembelajaran online dapat berjalan dengan baik. Karena tidak dapat dipungkiri, koneksi internet yang baik merupakan syarat utama untuk mengadakan pembelajaran online. Jika kita tidak memiliki media, misal handphone atau juga laptop atau PC, personal computer, dan koneksi internet yang baik, maka pembelajaran online juga tidak akan bagus, terutama jika pembelajaran online itu menggunakan konsep video conference. Jadi ketika jaringan tidak bagus, maka komunikasi juga berjalan dengan tidak bagus. Jadi semestinya ya harus saling mendukung antara konsep belajar yang disampaikan dengan dukungan atau fasilitas yang ada, sehingga pembelajaran online ini benar-benar dapat diadakan. Nah, untuk mengetahui hasil dari proses pembelajaran online itu tadi, yaitu dengan memberikan kuis, karena ini menjadi ukuran bagi mereka supaya dapat mengerti atau tidak, atau mereka sudah mengerti atau belum. Kira-kira seperti itu pemaparan mengenai pembelajaran online yang singkat ini. Saya ucapkan terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.